Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue di hari ini. Gue masih bersama Dendi yang ingin berbagi pengalamannya menjadi supir ambulan di salah satu rumah sakit Jakarta. Halo Den. Halo Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Den? Alhamdulillah sehat Bang. Gimana nih kerjaan nih? Lancar? Alhamdulillah lancar ya? Bang. Sebelumnya Dendi ini bekerja di salah satu rumah sakit Jakarta sebagai driver ambulan saya Den. Bisa cerita gak, lu udah berapa lama menjadi supir ambulan? Oke, kalau untuk megang bidang ambulans, saya sih baru 3 bulan. 3 bulan? Tapi sebelumnya, ketika hari libur, ya ngisi-ngisi waktu, terkadang saya ada panggilan dari ambulans swasta. Bagian jenazah. Oh, bagian jenazah ya? Seru. Nah, langsung aja nih, kira-kira lu punya cerita mistis horor kah selama lu menjadi driver ambulans yang konon katanya kalau kita membawa jenazah itu mungkin ada sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Monggo diceritakan. Kalau untuk kejadian-kejadian hal-hal seperti itu, terkadang saya menemukan juga. Menemukan juga ya? Iya, merasakan juga. Kayak contohnya di tahun 2018, saya mengambil jenazah di salah satu rumah sakit juga di Jakarta. Dan kebetulan jenazah itu meninggal kecelakaan kerja. Oh, kecelakaan? Kesetrum. Setrum. Kejadiannya kesetrum. Usia waktu itu saya masih ingat banget Bang nih, 19 tahun. Oh, lu 19 tahun? Itu, yang meninggalnya itu, saya ingat banget waktu itu 19 tahun ya? Usia 19 tahun, dia berangkat kerja sama bapaknya, bapaknya mandor kan, proyek itulah. Kesetrum ceritanya. Bapaknya itu daerah Sukaraja, Sukabumi. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Dari Jakarta ke Sukabumi ya? Itu jam waktu jam 7 malam lah. Jam 7 malam. Dari Jakarta jam 7 malam. Dari Jakarta jam 7 malam karena waktu itu pas malam minggu. Malam minggu. Gitu kan. Bukannya ngapel ya kan, malah bawa jenazah. Nyari kerja lah kasarnya gitu kan, nyari kerja sampingan lah gitu kan. Ngisi waktu libur itu di instansi pekerjaan inti saya gitu, daripada bengong-bengong kan. Betul. Yalah. Sampingan gitu kan. Nah, jadi ceritanya dari rumah sakit itu jam 7 malam. Kita start dari rumah sakit karena kan sebetulnya pas meninggalnya itu jam 3 sore ya. Cuman kan lamanya itu karena dimandikan di rumah sakit, dibersihkan di rumah sakit gitu kan. Kita kelar-kelar itu jam 7. Udah jauh nih. Gua start dari jam 7 malam dari rumah sakit itu nyampe lokasi rumah duka itu jam 1 malam. Jam 1 ya, berarti sekitar 5 sampai 6 jam. Karena posisinya kan malam minggu, daerah jalur puncak itu kan macetnya parah banget Bang waktu itu. Malam minggu itu. Begitu nyampe sana, ternyata dari terminal Sukaraja itu masih jauh ke belakang. Masuk ke dalam lagi. Jadi posisinya si mobil itu diparkir di samping rel kereta api, lintasan kereta api. Perlintasannya. Jadi si jenazah itu dibawa lagi karena nggak bisa masuk mobil. Oh, berarti ditandu. Ditandu, warga-warga situ udah ada yang nungguin di situ. Begitu nyampe lokasi yang gak serem lagi gini Bang. Jadi posisinya orang tua perempuannya itu ibunya si jenazah ini pengen lihat mukanya. Tapi mukanya udah namanya udah dibersihin kan, udah disiapin di rumah sakit itu. Dia udah dikafanin segala macam. Kebetulan orang sesepuh di situ juga nyuruhnya ke saya. Herannya itu nyuruh saya buka, ya udah mau nggak mau bismillahirrahmanirrahim aja lah gitu kan, buka. Ketakutan mungkin ya alasannya. Ini kan udah kelihatan banget, ini kebayang-bayang kan di situ kan. Ya Allah, saya bilang malam lagi ini pulang pas ini gitu kan. Aja gitu.
selesai sudah dari situ balik sama jam 2-an. Oh, akhirnya pulang balik ke Jakarta ya. Di sana kan dikasih kopi dulu, masa ini kayak ceritanya gitu kan. Pulanglah ke Jakarta, itu juga ada sih yang nawarin, Pak katanya mau ditemenin ojek nggak? Gitu. Saya bilang nggak usah lah. Dari rumah duka ke buat ke jalan raya gitu kan. Ke tempat itu mobil ya? Enggak diantar ke jalan raya. Jalan raya. Karena posisinya kan dari rumah duka ke kampung sana itu agak jauh, jadi nggak kampungan gelap aja. Gelap aja ya? Kampung. Nah setelah itu saya memberanikan diri. Ada sih yang nawarin juga, nginep aja pulang subuh atau gimana. Karena posisinya kita ngejar paginya saya kerja gitu kan, nggak mungkin kan saya ninggalin kerjaan inti saya demi ini kan. Nah, itu udah resiko saya, namanya capek lagi gitu, nah resiko saya gitu. Pulanglah jam 2 itu start dari situ. Mana jalanannya jelek, mending kalau di aspal atau cor ini enggak, masih kampung lah, becek ya. Becek gitu kan. Mana jalannya nanjak turun gitu kan, jalan pas satu mobil gitu kan. Oke, setelah di perjalanan itu konon itu kan ceritanya di atas bukit itu kan ada kandang ayam negeri gitu kan, ternak. Jadi posisi ini tebing, ini jurang biasa, itu hamparan sawah kalau siap katanya. Jadi posisinya pohon bambu tuh gini bang, samping kanan kiri itu pohon bambu. Oh, pohon bambu yang berbentuk menjadi lingkaran begini ya? Aja gitu. Pohon sini ketemu pohon sini gitu. Nah di situ tuh saya biasa aja awalnya, biasa nyetel musik gitu kan biasa. Nah tiba-tiba ada suara bang, udah bikin saya kaget. Suaranya tuh kayak orang nemu ke rumah gimana sih, ketok-ketok pintu 3 kali. Itu aja suaranya tuh persis kayak di atas. Di atas mobil ada yang ngetok itu kan langsung. Mungkin ya pikir saya ya, karena nggak mikir macam-macam dulu. Wah mungkin ranting bambu jatuh nih gitu kan. Tapi kok ngetok gitu ya? Saya pikir lagi kok ngetoknya kayak gitu amat apa gitu. Di situ bener-bener langsung merinding itu. Nyawa berasa hilang separuh. Serius, nyawa tuh berasa hilang separuh. Gedein musik buka aja, bawa mobil itu kalau nggak, wah pokoknya udah panik lah ya, panik ya. Mobil nggak mandang itu jalan bagus atau enggak. Padahal ajar aja udah. Kanan atau kiri jurang kali ya? Jurang kan tebing sini, jurang biasa. Cuma namanya orang panik kan? Panik ya. Wajar aja jalanan kayak gimana dulu kan panik. Nah setelah di situ ketemulah perkampungan. Situ saya buat tenangin diri kan, saya keluar dulu, kebetulan banyak orang yang meronda juga kan. Meronda yang udah saya turun, ngobrol Pak. Ya sudah saya bawa jenazah dari mana, kemana, yang ini udah ceritain gini. Udah sambil ngerokok, ngeliatin atas aja bilang aduh, ya Allah, saya bilang gini tadi yang ketok-ketok ini. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah gitu kan. Ya ngikut lah kasarnya gitu kan. Itulah pengalaman saya pertama itu belajar di situ. Terus ke bawah nggak sampai ke Jakarta kira-kira itu? Nah, kalau mau ke Jakarta sih yang saya rasa ada sih. Yang saya aneh itu berasa dari mobil. Pas di tanjakan Ciberem, masih disebut Cipanas ya, Ciberem. Agak gini. Di situ kok mobil berasa berat gitu loh bawahnya. Padahal isi udah kosong. Posisi belangkar juga kan, belangkar jenazah ya tinggal belangkar aja doang kan, tapi kok berasanya berat gitu. Mungkin kebanyakan dosa kali kan? Mungkin itu berapa dosa kali ya. Nah, alhamdulillah sih nyampe Jakarta selamat. Alhamdulillahnya nggak ada terjadi sesuatu apa. Cuman anehnya itu mobil. Anehnya itu berat aja. Berat ya, bisa berat ya. Pas itu berat. Kayak ngangkut barang aja, ngangkut orang aja gitu. Ada isi. Itu aja sih keanehannya. Ada lagi cerita lain nggak? Ada. Waktu di tahun 2018. Masih dengan mobil yang sama, bawa jenazah juga, kalau itu sih orang tua. Kalau itu saya nganternya ke arah Jawa Tengah. Kebetulan lewatin ke karet juga sih. Oh, Jawa Tengah lewatin perkebunan karet. Nggak gede seperti ini biasa. Cuman sama juga sih kayak Jawa Tengah. Ini maksudnya
lu nganterin jenazahnya itu dari Jakarta ke sana Ya. atau Enggak, dari Jakarta Dari ke sana. Jakarta ya? Dari Jakarta ke Jawa Tengah. Jawa Tengah? Kalau untuk berangkat sih ada keluarganya, kita nggak terlalu gitu. Pas keluarga sendiri. Nah kalau itu posisinya saya jam 3 dini hari. Jam 3 Dini hari, pas setelah saya lepas kerja dari kerjaan lepas, pulang istirahat berapa jam lagi tidur atau saya kalau di sana ceritanya versinya beda lagi, versinya sama di atas cuma beda versi. Kalau dia pas saya pulang itu jam 3 dini hari itu subuh kan, bentar lagi kan sudah berapa jam lagi. Situlah pelan aja kan bawa mobil. Memang kalau dari jalan sih nggak terlalu jelek, masih ada aspal walaupun bolong-bolong gitu kan. Memang sih selalu dalam hati itu nggak kosong. itu daerahnya namanya apa? Kalau nggak salah itu daerah itu namanya apa ya, waktu lupa saya daerah itu. Tapi Jawa Tengah. Jawa Tengah masih kisaran Kalau nggak salah saya waktu itu ke situ ngelewatin, kalau mungkin ada yang tahu, Gua Bunda Maria. Bunda Maria. Gua Bunda Maria itu lewatin situ, jalan-jalan yang berbelok-belok situ. Nah kalau di situ versinya begini bang, yang bikin saya kaget lagi kan. Saya lagi bawa mobil nih biasa kayak gini. Tiba-tiba di atas itu kayak duk, kayak ada yang kucing jatuh atau apa nggak tahu saya. Di atas mobil Di atas ada mobil bunyi juga, bubuk bluk gitu kan kayak kencang. bluk nyaring. Wah. Astagfirullah. Saya biasa aja. Tapi kok lama-lama kok ada yang turun gitu hitam apa saya bilang. Maksudnya turun di Kaca depan kaca mobil. mobil itu turun gitu. Lah, apa ini? Wah, merinding saya ini. Pas lihat, loh, kok rambut gitu. Panjang. Saya isengin aja. Saya nyalain wiper kaca kan, tak wiper kaca diginiin. Lah, tapi lampunya nggak gerak bang, nggak keseret. Herannya itu sih. Nggak keseret sama sekali itu rambut, nggak gerak. Turun aja nih. Di situ udah ya Allah, di situ nggak karuan rasanya bang. Bawa mobil ya udah. Pokoknya nyari pokoknya kampung udah cepet. Ada bunyi di atas atap mobil, ada rambut turun. Nah, lama kemudian rambut tuh turun. Kok makin banyak ceritanya saya isengin itu. Nyalain wiper kaca, cek. Tapi herannya lagi tuh rambut nggak gerak sama sekali. Serem. Ya itu pokoknya Terus, bang kalau rasanya nyawa itu selesai. mukanya terlihat gak? Nggak kelihatan muka sama Jadi sekali. cuma rambut aja udah panjang, tapi banyak itu rambut. banyak. Kayak gimana rambut perempuan aja banyak gitu kan panjang. Yang saya heran lagi itu bang, kenapa saya nyalin wiper rambut nggak gerak, nggak kesapu. Terus kalau pakai wiper nyala kan Iya. rambut Paling nggak seret lah. keseret ya. Itu yang bikin saya aneh lagi, kok nggak gerak itu rambut. Nggak lama kemudian Itu ngikutin perjalanan apa? setelah wiper nyala gitu, Kira-kira berapa menit atau berapa detik lah ya itu? kemungkinan nggak nyampe 1 menit. Nggak nyampe ya. Langsung saya nyalain wiper juga. Saya bisa baca-bacanya dalam hati saya bisa saya gitu kan. Nah, setelah itu lama hilang set dengan nggak sadar diri itu hilang gitu. Udah hilang itu aja. Hilang itu aja tanpa aja. Masih diganggu kah dalam perjalanan? Cuman keranda aja. Maksudnya kan ini jok mobil kemudi tadi. Belakangnya kan udah keranda. Goyangannya itu beda. Berisiknya besi gitu. Terus jalan-jalan dibilang jelek yang nggak jelek banget gitu kan. Tapi berisik di belakang, bikin kegaduhan ya. Di situ pokoknya nyawa itu nggak berasa hilang separuh. Rasa itu nggak karuan sama sekali. Nggak karuan. Udah mulai panik ya, Udah pun merinding rasanya. Merinding disco kawan-kawan. Orang lagi nahan pipis ya merinding. Terus Begitu suka dukanya. dari Jawa Tengah itu nggak ngikut sampai Jakarta tuh, nggak ada kejadian lagi. Nggak ada kejadian. Udah digangguin cuma sampai situ aja ya. Sih seperti yang di kebun karet itu aja. Ada cerita lagi tuh. Tunggu dulu deh. Teman-teman kalau mau dengerin cerita lagi jangan lupa subscribe ya. Subscribe apa subrek?
subrek, ya, like dan komen. share jangan lupa gitu kan. Oke dukung deh, channel ini. kita lanjutin lagi. Oke, siap. Oke. Ini cerita apa lagi lu, Den? Nah, oke, kemudian pada tahun yang sama cuman berbeda bulan. Masih 2015 Masih ya? 2018. 2018 ya, sorry. Masih kejadian. Nah, Cuman beda bulan aja. Tapi posisinya ini dengan tema membawa pasien biasa. pasien yang Pasien lagi biasa. sakit ya? Sakit. Jadi posisinya saya ada telepon itu. Pokoknya saya kalau ngambil job juga ini di saat saya lagi libur aja, nggak terikat, nggak ganggu kerja inti saya lah gitu kan. Nggak terkait sama rumah sakit ya? Gitu kan. Ketika saya lagi kerja ada telepon, bro bisa nggak? Aduh bro nggak bisa, gua besok masuk pagi atau masuk siang nggak bisa. Tapi kalau bro libur jalan ya, daripada nongkrong doang. Iya. Si waktu. Nah kalau ini cerita ini posisinya saya ada teman dia telepon, bro masuk apa? Libur? Oke ini mau nggak jalan gitu kan? Bantu lah ya, Bantu. kemanusiaan bro. Kasihan lah, gitu Iya. kan bantu. Iya. Bawa apa nih? Saya bukan, ini pasien. Maksudnya, pasien apa? Kecelakaan kerja juga, ternyata kakinya patah. Iya. Nah, jadi dia tuh udah masuk rumah sakit, cuman Di Jakarta. Jakarta juga. Jakarta. Nah dia menolak untuk operasi, jadi pengen alternatif aja. Dan kebetulan orang ini posisi rumahnya di Cirebon. Waduh, dari Jakarta ke Dari Cirebon. Jakarta ke Cirebon. Saya pernah bang kalau bawa mobil pribadi itu ya, Jakarta keluar Ciperna itu paling nggak nyampe 3 jam. Saya bawa pasien patah tulang 6 jam saya masuk, kalau dari pertama Jakarta nyampe keluar Ciperna itu 6 jam. Nggak lebih dari 60-40 tuh. Sedangkan kalau jalan Cipali ini kan. Iya betul. Tuh, aduh gitu kan. Pelan-pelan, sih udah pelan-pelan. Gimana namanya gelombang, jalan bergelombang. Gitu kan. Ada aja bantingan-bantingan suspensi kan yang Iya, enak. betul. Nah, paling ceritanya start dari rumah saya itu malam, tengah malam, jam 12. Jam 12 malam. Sampai sana udah ada subuh. Subuh itu jam 6 itu pokoknya udah di lokasi. 6 jam ya? Keluar Ciperna itu udah ada Ciperna itu memang agak jauh lagi ke rumah alternatif langsung, jadi nggak ke rumah si pasien. Langsung ke alternatif ya? Ternyata dia menolak operasi di rumah sakit. Ini Mistisnya di bagian mana? di sini. Jadi sepulang dari sana pagi, padahal ini siang loh kejadiannya. Sesudah sampai dan saya pulang. Itu tengah hari bolong. Tengah hari bolong ya? Tengah hari bolong kejadiannya. Mau pulang ke Jakarta? Mau pulang ke Jakarta, kebetulan saya ngeres di rest area Cipali kilometer berapa saya lupa itu. Oh, di tol Cipali? Di tol Cipali itu, saya ngeres di situ dan kebetulan belah kan dari malam jam 12. Saya kebakaran di mobil juga, cuman posisinya saya di sebelah kirinya. Jadi yang bisa sabarin jok iya. lewat belakang kan mentok ke belakang pasien. Iya. Saya tidur berasa begini, mobil kayak goyang sendiri. Nah, gua tuh kan lagi istirahat di rest area tol itu, kilometer berapa saya lupa. Masih di tol Cipali? Masih di tol Cipali, masih di Oh iya, tol Cipali. buat teman-teman yang belum nonton kisah horor di tol Cipali, bisa lihat di rekomendasi di atas, ntar dilihat aja, ditonton. Oke bro, lanjutin bro, Oke. sorry. Posisinya kan saya lagi lelah kan, Ya. dari malam gitu kan. Saya istirahat di situ, dan posisinya di jok sebelah kiri, di jok penumpang. Iya. Karena kan kalau di jok kemudi kan kalah sama belakang. Saya nyender gitu. Pas lagi tidur, nyender. Ambulans tuh kayak bergerak ini, gitu. Kayak ada orang yang Oh, mobilnya goyang gitu ya? goyang ini, kayak ada orang yang gerak-gerakin gitu. Nggak lama kemudian berasa suara kayak berasa gimana ya, ada belangkar besi tuh duk. Apa ini Mas yang bolong itu. Maksudnya kerandanya itu yang Bukan keranda, tapi Bukan. ini herannya itu bukan keranda, justru tempat tidur pasien. Kalau tempat tidur pasien sama belangkar jenazah kan beda. Oh iya. Kok perasaan saya, tapi saya nengok
diem aja gitu. Buru-buru udah nggak bisa istirahat kan jadinya. Keganggu ya. Udah cuci muka aja pakai aqua tuh, aqua minum. Nah, udah pergi lagi dari situ. Nggak lama kemudian paling nyampe tol ini apa namanya Cikampek. Udah cepat. Udah nyampe nginjek tol Cikampek, ada telepon. Bro, masih di mana? Cikampek bang. Oh gitu, udah cepet-cepet ya katanya. Emang apa? Ngajak katanya. Tapi beda supir. Karena kan prosesnya saya udah kerja. Mau ngasih tahu kali itu. Ngasih tahu cepet-cepet gitu kan. Supaya ada ini pasien lagi kan, jenazah. Emang udah siap? Enggak sih, masih dimandiin dulu gitu. Oh ya udah masih ada waktu lah, ya udah kejar gitu kan. Nyampe kantor, setelah pulang kunci mobil aman, pulang kan, istirahat. Beda lagi yang bawa. Beda lagi. Terus satu lagi ada sih, waktu itu saya nganter ke daerah Gresik. Jauh-jauh juga ya, pulau luar kota mulu ini. Alhamdulillah, tapi itu beda tahun ya. Oh, beda tahun. Tahun 2019 tengah kalau nggak salah. Nah di situ saya kan berangkat dari sini tuh jam 9 pagi. 9 pagi, ingat banget. Jam 9 pagi, karena kan posisinya meninggalnya malam, itu pasiennya memang malam. Cuman kan dimandiin di situ, dibersihin di situ, bahkan diformalin dulu. Diformalin dulu dari rumah sakit Jakarta juga. Rumah sakit Jakarta dibawa ke rumah sakitnya itu di daerah Gresik. Nah situ selesai saya start jam 9 pagi. Berangkat, cus, perjalanan masih aman. Itu kita nggak berhenti nggak makan, nggak apa. Cuma berhenti isi BBM, kencing paling gitu kan. Kalau kita berangkat lagi, nyampe rumah duka itu jam 12 malam tepat, pas. Dari pagi ke malam. Ke Gresik udah 12 malam ya. Situ dikasih makan, gitu kan, biasa dia udah siap sih dikasih makan, kasih rokok bungkus kan. Jam 1 setengah 2 pulang. Jalan itu nggak jauh dari rumah duka. Saya perasaan itu kok iseng gitu ngelihat kaca spion yang di atas yang arah saudara itu kok iseng gitu. Tumben banget hawanya kok iseng. Apa lagi nih saya bilang? Ada yang ngetok-ngetok lagi nggak? Nggak ada, yang ngetok-ngetok nggak ada. Ini entah halusinasi saya, entah posisinya lagi keadaan saya lagi capek terus berhalusinasi nggak tahu apa. Ya. Pas saya ngelihat kaca ini, emang dari awalnya nggak berani kok iseng gitu. Pas saya berani melihat kok kayak ada orang lagi duduk di samping kerana itu lagi gini aja. Kayak perempuan pakai kerudung, tapi bukan pakai kerudung, kayak pakai apa ya, diginiin doang itu di belakang udah gitu. Allah Akbar di situ saya. Apa lagi ini hari? Tuaan lah di situ. Kelihatan ya, sosok itu ya. Astagfirullahaladzim. Ini bisa bilang. Setelah itu udahlah saya baca-baca sebisa-bisa dalam hati gitu kan. Spion juga nggak saya belokin aja, udah iseng gitu kan. Dan buka kaca saya musik aja. Udah posisinya di situ hujan deras. Buka kaca dikit kan. Cocok itu, cocok. Ngikut cocok. Ya Allah, ya Rembang atau Pati gitu ya. Kalau nggak salah di Rembang deh. Kita ngeres di pom bensin. Istirahat gitu. Masih keadaan hujan deras. Serban di situ. Nggak berani juga kan? Bayang-bayang ngeri ada di belakang kan? Berarti hujan-hujanan keluar gitu kan. Jadi ke musola di situ, pom bensin kan posisinya musola. Ternyata, waduh, banyak juga nih seger-seger terkan oleh pada istirahat. Gabung. Lihat mobil kok perasaan lampu senjanya itu udah mati, kok nyala gitu. Loh, kalau nggak dibenerin aki gue matiin ntar lagi. Sewak lagi ntar, nggak bisa starter posisi jauh kayak gini. Udah hujan-hujanan aja. Tek, matiin, udah selesai. Gua cek lagi kan, pastiin mati ini.
nambah. Lampu malamnya juga nyala. Udah Nah. nggak cuma lampu. Padahal udah dimatiin ya. Udah dimati tek. Ini malah sama lampu depannya nyala. Tuh, Jadi- luar nalar juga. Jadi lampu itu pada hidup Pada sendiri. hidup sendiri. Akhirnya pada hidup sendiri di situ. Wah, ada aja ini gitu kan godaannya gitu kan. Udah di situ kan posisinya nyampe situ tuh tahrim. Tahrim udah azan subuh di musola udah saya bersih kan. Sholat subuh dulu di situ. Udah berangkat lagi. Berangkat lagi ya. Sampai kasarnya gua tepok-tepokin itu jok mobil tak 3 kali. Jangan ganggu gitu kan. Gua mah niatnya cuma nolong, bantu nganterin udah sampai ke rumah duka, jangan ikut lagi dah gitu. Habis subuh tuh berangkat aja habis subuh berangkat. Terus lagi di rumah makan. Rumah makan. Berhenti lagi. Lagi di rumah makan. Nah. Makan. Posisinya jadi parkiran rumah makan agak naik dikit. Oh. Jadi agak atas lah dari Iya. tanah. Makan. Duh. Nah, di mobil itu kan di dalam mobil kelihatan dari luar ada gantungan pewangi tuh. Oh. Mobilnya diam kok pewanginya goyang gitu. Nah, Aduh, ya Allah. tadi lampu sekarang pewangi. Lampu sekarang pewanginya goyang-goyang ini. Posisi mobilnya diam. Eh, Masa ada gempa orang dirasain kan gempa juga. Mungkin angin kali ya, angin ya. Nah, angin masih dari mana Pak? Dalam mobil kaca ditutup. Aduh, ya Allah, apalagi ini ya Allah. Udah. Dalam hati itu pokoknya nggak kosong hati itu. Selalu berzikir. Zikrullah lah isinya. Jadi sebenarnya bisa aja baca-baca Iya. buat ngademin kan. Iya. Nah di situ kejadian tepat itu satu dah. Terakhir itu kejadian pas Pewangi kan Eh, selesai di Jakarta. Berarti udah nggak ada lagi kejadian sampai saat ini. Nggak ada kejadian pada saat itu. Cuman ada kalau kejadian bisnisnya enggak sih. Cuman ini kejadian pas pada saat itu beda cerita lagi. Kalau saya nggak ke daerah waktu itu mana ya? Oh Cibeber, daerah sendiri malah. Oh, Cianjur ya, Cianjur. Cianjur. Kalau itu sih nggak diisengin mistis ya. Cuman pada saat lagi lari cepet di tol pecah banget. Cianjur. Mobil belakang ting gitu kan. Posisi kan udah berat ke kiri, udah setir kenceng aja. Ini kan kasih lagu aja di belakang. Pelan-pelan minggir untungnya agak kosong, agak lenggang itu tol di Barawi. Iya. Minggir. Nah mobil belakang juga Innova hitam ngikutin minggir. Ya udah kan, posisi lagi bawa juga. Iya. Pak kenapa? Itu bawa jenazah ya. Bocor aja bos. Ban bocor saya bilang. Eh, Aduh pak, kirain saya tuh ngantuk tuh lihat di belakang kok gini gitu. eh, Ya pak, makasih pak, enggak kalau ngantuk mah ban bocor bos gitu. Ya maksudnya untung saya bisa kondisikan gitu ya, itu setiap mobil ya berat. Kalau mobil APP kan kalau nurunin ban serep udah dibuka dulu itunya. Saya bilang sama keluarganya, Pak, tolong Pak, jangan dibuka full lah, nggak enak. Saya bilang kan, buka dikit aja, yang penting saya bisa gerakin. Gak enak kelihatan jenazah ya. Nah, itu gerakin baut aja buat nurunin ban serep kan. Iya. Udah sekali-sekali ganti ban serep jalan lagi. Eh, Suka dukanya begitu ya. Suka dukanya. Tapi seru banget ada cerita gitu kan pengalaman gitu. Oke, thank you Den. Sama-sama. Gitulah teman-teman cerita dari Dendi suka duka sebagai driver ambulan di salah satu rumah sakit Jakarta ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Jika ada teman-teman yang mempunyai kisah yang sama, silakan tulis komentar di bawah ini. Dan jangan lupa ikuti terus kisah mistis dan teori konspirasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.